Oke, so hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. So sebelumnya kalian udah belajar tentang attention transformer. Attention dan transformer ini adalah model yang enable large language model. Di sini kalian bisa lihat di chapter 11 ya. Attention dan transformer itu pertama kali diimplement itu model namanya BERT ya. Terus ada GPT, terus ada banyak model lainnya di Hugging Face. Kalau kalian ingin menggunakan model-model tersebut, pre-train-nya ada di Hugging Face. Kalian bisa pakai transformer library yang ada di Hugging Face. Nanti mungkin Jesse tunjukkan lagi gimana pakai transformer library supaya bisa ada noise di belakang. Siapa yang noisy? Coba di Oke. So, dengan transformer library, kalian bisa reuse banyak sekali model yang ada di Hugging Face. Ya. Kalau kalian masuk ke sini, banyak sekali model di sini. Kalian bisa download pre-train-nya. Biasanya ada format filenya yang mungkin namanya .pt kalau dia pakai PyTorch. Dan kalian bisa fine-tune. Oke? Apa itu fine-tuning? Kalian tambahin data, retrain, dan dapat parameter yang baru untuk inference dengan kemampuan yang baru. Ya, tentu saja kalian butuh GPU untuk melakukan training dan fine tuning yang biayanya tentu saja tidak sedikit. Banyak orang instead of fine tuning ataupun training dari awal, dia memilih hanya dengan retrieval augmented atau dengan prompt engineering. Jadi modelnya tetap stay, parameternya tetap stay as it is. Misalnya kalian pakai ChatGPT, kalian bisa lakukan prompt engineering. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang prompt engineering, juga tentang tools-tools untuk prompt engineering seperti LangChain dan Flowwise, sehingga kalian bisa implement aplikasi-aplikasi menggunakan large language model. Saat ini, large language model berkembang cepat. Ada model namanya ChatGPT, sekarang udah versi 4. Dia punya O1 yang sangat canggih. Karena chain of thought yang diimplement di sini, di O1, itu udah seperti PhD level dari MIT. Itu klaimnya. Ya, dikasih soal PhD, dia bisa solve. Tapi selain itu juga ada model-model lain kayak Cloud. Dalam hal code, katanya ini bagus. Ya, kalau lihat Claude. Ya, selain itu juga ada model kayak Llama, Gemini, dan lain-lain. Kita tidak perlu bahas satu persatu. Kalian bisa lihat Open Foundational Leaderboard yang ada di OpenAI. Leaderboard yang ada di sini itu mendata semua model-model open source foundational model LLM dan membandingkan metrik-metrik quality dari model-model tersebut di benchmark, dibuat leaderboardnya. Bahkan ada model Yi dari China, dari Kai-Fu Lee di China, itu katanya sudah melebihi metrik dari GPT versi 4. Oke, di sini banyak open foundational model. Kalau kalian pengen train, tentu saja siapin duit untuk bayar GPU. Tapi untuk penelitian S1 dan S2 kalian, yang paling murah, pakai aja modelnya. Ya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan modelnya, apa aja opsinya. Ya. Opsi pertama adalah kalian menggunakan library dari Hugging Face. Mudah-mudahan kalian sudah belajar tentang transformer library. Di sini ada dokumentasinya. Ini hanya pip install transformer. Setelah itu kalian bisa pakai model-model yang disupport, ya. Di sini dia kasih lihat model yang disupport, Albert, Align,
Banyak sekali model yang disupport. Oke? Dan kalau kalian lihat transformer, mostly code transformer untuk membuat pipeline sudah available dengan ChatGPT. Jadi kalian bisa bilang, saya pengen pakai model ini dengan transformer library, bikinin code-nya. Oke? Jadi jangan belajar transformer library framework ini dengan menghafal, karena nggak ada gunanya. Sebaiknya kalian belajar dari JIC, gimana caranya prompt engineering model-model ini. Transformer library bisa dipakai untuk fine tuning, bukan cuma untuk consume. Kalian bisa pakai fine tune pre-train model, jadi download dulu pre-train modelnya. Oke, dia punya satu modul namanya transformer trainer. Setelah itu kamu tambahin data dan kamu train lagi dengan pre-train yang kamu download di Hugging Face, kamu tambahin data dan create model yang sudah di fine tune, parameter baru, dan kamu bisa punya kemampuan lebih. Ya, so course dan materi pembelajaran transformer ini, saya harap kalian udah bisa pas. Ya, mungkin ini udah dibahas sebelumnya. Selain itu juga ada LangChain. Kalau transformer itu fokus ke Hugging Face ecosystem. LangChain ini fokusnya ke banyak ekosistem, terutama dia mengcombine banyak teknologi lainnya, misalnya Vector DB, ya, sehingga kalian bisa bikin agent-agent untuk bikin chatbot, untuk bikin aplikasi yang kita sering sebut sekarang namanya LLM apps atau agent apps, ya. Kalian ada di masa di mana banyak sekali agent-agent AI dari large language model akan dirilis, mulai dari coding, bikin image, bug fixing, bikin aplikasi end-to-end bahkan. Kalian ada di masa di mana itu exploded. Tiap hari kalian akan lihat ada AI baru, misalnya ada AI namanya Napkin, ya. Napkin ini kalau saya punya teks, dia gambar. Ya, misalnya saya punya teks seperti ini, atau mungkin saya suruh buat ya, explain what we can do with LLM, like consuming it, retrained, fine-tune, training, from scratch. Saya pengen discard semuanya ya. Transfer learning, explain using paragraph. Oke? Okay? So misalnya saya minta ke ChatGPT, jelasin saya apa yang bisa saya lakukan dengan ChatGPT, dengan LLM ya, dan dia jelasin dalam bentuk teks. Saya pengen gambar teks ini, saya copy ke napkin, misalnya kalian lagi bikin tesis, dan butuh gambar dari teks yang kalian jelasin. So napkin akan perform name entity recognition, which is dia pasti pakai LLM untuk perform downstream task seperti name entity recognition. Dia juga perform asosiasi antara setiap entity, dan dia punya koleksi banyak gambar, jadi ini multimodal model, sehingga kalian tinggal memilih gambar-gambar visualisasi dari teks yang kalian punya, supaya kalian bisa tampilkan dalam bentuk yang bagus seperti ini. Dia punya ratusan gambar, dari teks to diagram. Multimodal AI seperti ini lagi booming, ya. Kalian akan lihat setiap saat kalian buka YouTube, TikTok, dan lain-lain. Kalian harus ready untuk menjadi pengguna yang paham dan punya common sense bahwa itu memang possible to be built. Kalau kalian tidak ready untuk itu, 5 tahun sampai 10 tahun dari sekarang kalian anggap itu magic.
Ya, karena kalian nggak kebayang how it was built dari mathematical model. Tujuan pembelajaran kita supaya kalian belajar dari matematiknya, belajar dari arsitektur modelnya, belajar dari praktikalnya, supaya itu tidak jadi magical. Oke? So, saya dan Jesse lagi preparing satu buku, Large Language Model via RAS. Ekspektasinya buku ini akan dirilis sebelum kuliah kita berakhir. Buku ini ditulis pakai RAS, dan menyangkut semua pembelajaran tentang language model, mulai dari mathematical foundation, bagaimana bikin language model yang sederhana, transformer architecture, model-model BERT, GPT dan variannya, multitasking learning dengan T5. Kita saat ini masih di chapter 10, harapan saya kita akan selesaikan ini selama perkuliahan. Kemungkinan nanti akan jadi sebagian jadi materi UAS kalian. Kalian bisa, nanti kita kasih linknya setelah selesai ya. Mungkin sebagai contoh chapter, di sini ada beberapa chapter yang udah selesai 1 sampai 10 ya. Semua model-model generatif yang kalian kebayang itu sebenarnya bisa diimplement dengan prompt engineering selama kalian tahu arsitekturnya ya. Contoh misalnya GPT. GPT 1 dan 2 itu masih open architecture. GPT 3.5 sampai ke atas itu udah mulai close. Kita bisa bikin GPT 2 from scratch. Benar-benar dari paper kalian bikin bullet point tentang arsitekturnya dan kalian come up dengan code seperti ini. Tentu saja dengan prompt engineering supaya kalian tidak menulis code secara manual. Oke? Model-model yang ada sekarang udah terlalu besar untuk kalian bisa train di local PC, jadi kalian butuh GPU. Dan GPU-nya pun sudah sangat bervariasi ya. Seperti ini. Jadi dia udah mengikuti Moore laws dari jumlah parameternya aja, coba lihat sudah switch transformer itu 1,6 triliun. Ya. Sedangkan OpenAI 170 billion. Oke. Otak manusia itu cuma 60 billion neuron. So ini yang akan diramalkan akan menjadi artificial general intelligence ya. Mudah-mudahan buku ini cepat kita bisa rilis sehingga kalian bisa reproduce beberapa foundational model ya yang masih open. Oke, dengan begitu pembelajaran kalian bisa sangat komprehensif. Kalian harus bisa bikin from scratch, download, pre-train, lakukan fine tuning dan lain-lain. Sambil menunggu, kalian belajar dulu di Transformer, belajar dulu di D2L. D2L tidak sedalam buku yang lagi kita siapkan untuk berikutnya, tapi ini sangat berguna sebagai komplementari atau suplemen dari buku Large Language Model yang lagi kita siapkan. Di D2L tetap kita ikutin materinya sebagai buku utama. Semester depan kita akan punya buku sendiri di UI, yang saat ini lagi disiapkan namanya LRVR, Large Language Models via RAS. Kalau kalian lebih senang Python, semua contoh yang ada di sini bisa kalian prompt dengan Python dengan sangat mudah, dengan mengganti kata RAS ke Python dan berikan informasi framework apa yang kalian butuh pakai atau implement ya. Oke. Sekarang saya lanjut ke LangChain. So LangChain ini bisa dibilang banyak digunakan di industri. Walaupun demikian sebenarnya ChatGPT platform juga provide ya, ChatGPT platform API itu dia juga punya official API di platform.openai.com. Tapi LangChain bisa berhubungan dengan banyak LLM ya. Kalau kalian misalnya mau fokus hanya dengan ChatGPT, kalian bisa masuk ke platform.openai.com, di sini documentation-nya. Perlu kalian baca, tapi tidak perlu dihafalin. Lihat features-features-nya sampai kalian merasa
confident untuk bisa generate code dengan prompt engineering. Tujuan dibuatnya AI supaya one day AI bisa code buat kita secara coding ya, tapi instruksinya tetap dari kita. Tapi kalau kalian tidak paham bagaimana code-nya bekerja, apapun code yang di-generate sama AI, kalian tidak bisa modify atau tidak bisa dapatin benefitnya juga. Jadi sebaiknya belajarnya tetap, tapi waktu belajar framework seperti ini, kalian lihat code-nya, coba generate code yang sama menggunakan prompt engineering. Jadi bukan untuk menulis dari manual lagi, karena sekarang udah ada tools untuk generate code berdasarkan pemahaman kalian. Oke, di sini banyak. Oke, jadi selain LangChain juga ada framework dari OpenAI platform, dan setiap AI yang komersial pasti juga punya dokumentasi ya, misalnya Cloud ya. Cloud ini juga pasti ada API documentation-nya. Kalian tinggal search, biasanya ada di docs.anthropic.com, kalian bisa lihat dokumentasinya. Oke, most likely mirip, karena yang dilakukan adalah sending token, get response, ya, setting some configuration parameter kayak temperatur, derajat dari dia punya entropi, dan lain sebagainya. Selebihnya adalah prompt engineering techniques. Oke, apa itu prompt engineering? Bahwa cara kita memberikan prompt, instruksi ke ChatGPT, itu akan berpengaruh terhadap outputnya. Ya. Standar kita pakai promptingguide.ai. Di sini ada orang yang merapihkan materi-materi tentang prompt engineering. Jadi dalam konteks LLM, inputnya kita sebut, instruksinya kita sebut prompt. Oke. Biasanya terdiri dari kata-kata, instruksi, ya, tapi juga ada beberapa setting ya untuk ke LLM-nya. Misalnya temperatur. Apa itu temperatur? Ini bukan suhu ruangan ya, tapi sebenarnya ini adalah satu measure, oke, untuk melihat derajat kreativitasnya, mengatur apakah dia kreatif banget atau dia precise banget. Mungkin kalau kita lihat dari information theory, ini kayak untuk mengatur entropinya, bahwa dia bisa sangat bebas mengenerate jawaban, atau dia harus lebih terrestriksi, ya, supaya tidak terlalu bebas. So ada beberapa istilah di sini kalian harus paham, dan basic prompting ya tinggal kalian tanya ke ChatGPT. Misalnya kalian bilang the sky is. Kemampuan utama language model adalah menebak kata berikutnya, ya. Tapi kalau kalian bilang the sky is dan kalian pakai playground ChatGPT untuk atur temperaturnya, bisa jadi dia bilang the sky is blue, the sky is dark, the sky is rainy, ya. Akan berbeda outputnya setiap kali kalian menanyakan sesuatu, karena ini adalah probabilistic model. Oke? Bagaimana dia mengenerate? Dia belajar dari pola-pola dataset korpusnya. Oke? So yang basic prompting di sini kalian harus lihat, kalian harus selesaikan materi ini sebenarnya ya. Nanti dijadikan PR buat JC dan timnya, semuanya untuk bisa belajar teknik-teknik di sini. Zero shot prompting, kalian langsung kasih task. Coba classify teks ini, ya. Dia kasih outputnya. Artinya apa? Dia punya kemampuan untuk sentimen analisis. Oke? Langsung kasih perintah, itu kita sebut zero shot prompting. Kalau few shot prompting, kita bisa kasih contoh ya, konteks sebelum saya suruh to do atau lakukan sesuatu. Ya, misalnya saya bilang a watt GPU is small bla 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 bla. To do ya. Nah, nanti baru kita minta gitu ya. Jadi kasih dulu konteks baru minta. Tapi juga ada chain of thought prompting, which is ini yang lagi diimplement oleh ChatGPT versi O1,
bahwa dia punya automatic chain of thought. Kalau kalian kasih satu prompt, dia akan mengimplement patterns yang namanya automatic chain of thought, di mana dia bisa lihat konteksnya apa nih yang kalian tanya, dan dia bikin beberapa chain of prompts untuk menjawabnya seperti orang PhD menjawab. Oke. Selain itu ada meta prompting, ada self consistency. Kalau kalian pengen bikin buku juga, biasanya kita pakai generate knowledge prompting untuk bikin buku seperti large language model via RAS, ya. Kita implement sebenarnya secara tekniknya itu adalah generate knowledge prompting, bahwa dari satu question besar saya pengen bikin buku, saya minta table of content-nya, dia kasih key idea per chapter, saya generate dari key idea, saya expand lagi, saya gabungin semuanya menjadi satu knowledge dalam bentuk buku. Oke? Kalian bisa bikin apa aja dengan teknik-teknik ini. Juga prompt chaining. Misalnya kalian bikin aplikasi dari database, bikin back-end, bikin API, bikin front-end, user interface, itu sebenarnya chain prompt. Oke? Dan semua di setiap chain-nya, elemen dari chain-nya, itu harus sambung menyambung dalam bentuk function call, memanggil fungsi yang lain. Oke? Juga ada tree of thought, di mana kalian bisa bikin tree-nya juga otomatis. Ya, tree of thought-nya bisa berkembang sesuai dengan body of knowledge yang dia punya. Dan retrieval augmented generation ini adalah istilah bahwa saya kasih dia dokumen atau saya kasih dia konteks yang harus dia retrieve dulu, dia query dulu, misalnya saya kasih dia database, dan dia lakukan query, setelah itu baru dia implement prompt engineering untuk do something kayak chatbot. Misalnya bagaimana kita memahami papers, ya. Sekarang menulis paper jauh lebih mudah karena kalian bisa pakai Jenny.ai yang mungkin dia implement prompt engineering seperti RAG, ya. Jadi dia kumpulin banyak paper. Kalau kalian misalnya mau nulis paper tentang satu topik, misalnya kalian pengen nulis coba apa yang pikirannya, maka dia akan belajar dari kumpulan dataset yang sudah dia kumpulin, dan dia bisa meng-guide usernya supaya waktu nulis paper, misalnya saya mau nulis paper tentang swarm optimization algorithm for graph neural network. Oke? Dia udah punya kumpulan banyak paper tentang graph neural network, dan dia mengatur temperaturnya, derajat temperaturnya untuk ngasih tahu saya, oh ini bagus untuk introduction-nya. Saya mau accept apa enggak. Dia kasih referensinya 2010. Saya bilang, wah itu enggak terlalu bagus. Oke? Karena terlalu lama. Ini 2002 juga masih terlalu lama. Masih terlalu lama. Oke? Sampai suatu saat saya happy, saya accept. Misalnya, oh memang nggak ada, terakhir 2010 kalau yang kayak gini, waktu dia start. Oke? Paragraf berikutnya, dia bilang tahun 2020, saya coba cek dulu. Ini sebenarnya dia mengatur derajat creativity dan lain-lain, saya accept. Dan setiap sentence saya lakukan, saya minta try again dan lain-lain, saya accept. Sampai akhirnya saya bisa punya draft. Ya. Apa teknologi di belakang ini? Ini simple, dia mengimplement retrieval augmented generation. Oke, dia buat user interface-nya. Dan udah banyak paper yang dikumpulin oleh large language model, mungkin dia tidak perlu implement sendiri lagi, jadi dia anggap large language model itu sebagai data source-nya, dan dia perform retrieval augmented dengan tambahan-tambahan features. Mereka bisa come up dengan Jenny AI. Saya yakin kalian punya ide lebih banyak di saat kalian udah mengimplementasi hal-hal seperti ini. Once kalian dapat teks dan reference-nya, kalian bisa masuk ke Skyspace.
untuk lakukan refresh supaya aspek AI-nya tidak terlalu banyak kelihatan, ya, dan kalian bisa improve lebih bagus lagi tulisan paper kalian. So, in summary, sekarang udah banyak aplikasi untuk RAG, ya. Hari ini saya harap kalian bisa belajar dengan JC untuk belajar ngelihat bagaimana kita bikin RAG apps menggunakan Flowise. So Flowise AI ini tools untuk LLM apps builder. Kenapa kita introduce ini? Supaya kalian tidak lihat complexity yang terlalu code style dulu, tapi dapat gambaran end to end. Apapun yang bisa kalian lakukan dengan Flowise drag and drop, bisa dilakukan dengan LangChain ataupun framework-framework lainnya selama kalian tahu prosesnya, kalian bisa prompting sehingga code-nya yang dari Flowise bisa kalian transfer menjadi Python. In case buku kita nanti kelar, kalian bisa lakukan juga retrieval augmented menggunakan Rust programming language. Oke? Tidak ada batasan bahasa, cuman yang terbatas biasanya framework-framework di Rust itu belum secanggih framework-framework yang ada di Python. Tapi secara basic functionality sudah ada di situ. Dan saya rasa ke depannya RAG dan semua prompting teknik harusnya language independent activity. Jadi tidak ada lagi yang bilang saya punya language lebih bagus dibanding kalian punya language. Ya. Kenapa? Karena AI-nya sendiri udah punya kemampuan multi-language translation. Oke? Okay? So, mungkin gitu pembukaan dari saya, cukup 30 menit. Ya, saya pengen kalian lebih banyak praktek untuk hari ini, untuk bisa lihat tools-tools mulai dari Transformer, LangChain, ya, OpenAI platform, kalau kalian pengen coba dengan JC, dan terakhir Flowise. Make sure kalian bisa belajar sambil prompting, supaya nggak perlu menghafal, supaya confident kalian juga meningkat, sebaiknya baca documentation, dan setiap kali baca documentation, coba prompt, ya, supaya hasilnya setelah kalian lihat sama, kalian bisa belajar dengan sangat-sangat cepat. Oke? Oke, sebelum saya serahkan ke Jesse, ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, kalau nggak ada, silakan Jesse dilanjutkan untuk sesi praktikumnya. Saya stop share screen ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Eh, Oke. Ini share screen dulu ya. Oke. Untuk hari ini sesi praktikalnya kita akan coba untuk eh, praktik langsung ya. Gimana pakai namanya sebuah tools. Dia itu sebenarnya mirip sama kayak kemarin kita belajar LangChain ya. Jadi untuk akses LLM apps, jadi udah ada large LLMs, maksudnya LLMs gitu ya. Kayak misalnya ChatGPT atau misalnya Gemini kalau ada beberapa apa ya LLMs yang udah ada gitu di luar. Nah, hmm, untuk pakainya, untuk Flowise ini kebetulan itu sebenarnya mudah banget ya. Itu kalian bisa install namanya Node.js itu untuk Node.js misalnya. Ya. Untuk Node.js-nya bisa nanti kalian coba aja. Nanti aku bakal show nanti kalau butuh ada pertanyaan tentang eh, misalnya install atau penggunaannya nanti bisa dilihat di kotakan juga. Nah, untuk Flowise ini itu sebenarnya yang tadi aku bilang itu mirip sama kayak LangChain. Cuma kalau LangChain kemarin kan itu eh, lumayan teknikal ya. Kita harus ngoding sendiri, nge-code gimana prompt template-nya kita susun dan juga elements-nya kita choose. Nah, kalau Flowise ini itu versi low code-nya lah ya. Jadi kita ini lebih ke kayak drag and drop aja. Nanti kita hubung-hubungin uh, tanpa harus banyak codingnya. Nah,
untuk instalasinya sebenarnya di sini ada tuh, udah ada ya. Tinggal kalau udah diinstal Node.js-nya bisa langsung npm install strip G Flowwise dan juga lanjut di npx Flowwise start di misalnya di terminal. Bisa langsung ini tadi aku udah jalanin ya. Jadi bisa langsung yang npx Flowwise start-nya aja. Nah, kita coba lihat. Masih starting. Oke, di sini udah kelihatannya udah listening. Nah, untuk buka Flowwise-nya, itu bisa tinggal buka di localhost. Nah, portnya tadi di 3000 ya. Kita sini aja. Listening at 3000 berarti localhost 3000 titiknya. Nah, di sini sebenarnya ada banyak ya. Ada chat flows, agent flows, marketplaces, tools-toolsnya. Kalau kita pengen buat assistant, terus juga handle credential, variables, and API keys untuk khusus Flowwise ini. Nah, di sini kita coba bikin project baru aja. Change share screen. Oke, harusnya udah kelihatan ya. Oke. Nah, di sini ada kanvas kosongnya. Jadi untuk kita buat uh, simple tools ya. Sebentar, saya- Kita buat simple chain, kita bisa klik tambah ini. Nah, di sini ada banyak nodes. Nodes ini ada banyak tipenya, misalnya untuk prompts, untuk LLMs, chains. Nah, untuk pertama kita bakal coba tambahin chainnya dulu ya. Nah, di sini kita coba pakai salah satu chains dan pilih yang LLM chain. Oke. Nah, di sini kalau dilihat dia butuh required ada language modelnya dan juga prompt. Untuk language model kita bisa ambil dari salah satu LLMs. Di sini ada LLM. Nah, sebenarnya tipe LLM dari yang disediain LangChain itu banyak. LangChain, sorry. Flowwise itu banyak. Bisa dari Hugging Face, Olama, OpenAI, kalau kita pakai API-nya mereka, Azure, bahan AWS. eh Sebenarnya kalau ada yang kayak pakai gratis itu biasanya pakai Hugging Face ya. Terus pakai model-model yang ada di Hugging Face, tapi kita untuk ini kita coba pakai OpenAI juga ya, sama kayak kemarin. Kita langsung pencet aja, nanti langsung muncul di sini, di drag maksudnya. Dan kedua, dia itu butuh prompt. Nah, prompt ini kita bisa ambil di sama tempatnya, di notes-nya, cari yang prompts, terus pilih yang prompt template. Sini, kita bikin prompt template. Essentially, ini mirip banget sama, sorry ngilang. Ah, mirip banget sama kemarin kemarin LangChain ya. Jadi kita bikin prompt template, kita juga define LLM-nya apa. Terus ini tuh kayak ya chain ya yang udah digabungin gitu. Kalau udah tinggal di drag aja, ini poinnya AI ini kita drag ke language modelnya dan prompt template-nya kita drag ke prompt-nya. Gitu. Nah, di sini juga untuk OpenAI ini dia butuh connect credential. Nah, credential itu sama seperti kemarin aja sebenarnya sih. Di platform OpenAI, sayangnya juga ya, uh, mereka udah nggak ngasih free credits lagi. Jadi kita bakal coba aja. Nah, di sini untuk dapetin API keys-nya, kebetulan aku udah nambahin ya OpenAI key-nya. Kalau belum, itu bisa create new aja, namanya apa, terus di paste aja dari uh, secret key-nya OpenAI. Seperti itu. Nah, karena
udah bisa langsung choose aja. Sebenarnya ini OpenAI. Sorry kalau berisik suara hujannya deras banget. Pilih credential aja, dan terus ini sebenarnya ada model names yang kita bisa pakai ya. Untuk sekarang kita pakai yang Turbo Instruct aja. Terus temperaturnya di 0,7 aja. Temperatur tuh tadi yang udah di Pak Risman kasih tahu juga. Temperatur itu eh, dia berapa apa ya? Ngayal, bukan ngayal juga sih. Seberapa kreatif lah. Kalau makin semakin rendah, itu dia responsnya akan semakin based on data. Jadi apa data yang kita kasih, dia bakal uh, nge-generate respon sesuai data yang kita kasih itu. Kalau 0, kalau semakin tinggi, dia semakin apa ya? Banyak yang bukan data yang kita kasih. Jadi sesuai datanya mereka aja. Uh, Language model itu aja gitu. Nah, uh, di sini kita bakal coba example prompt ya. Misalnya untuk prompt LLM sini kita bilang ke dia kalau dia adalah you are uh, misalnya professional chef gitu. Terus kita bilang create a very simple recipe with this main ingredient. Nah, habis ini kita tentuin variabelnya. Kita tulis ingredient. Jadi kita set variabel nama ingredient. Terus di format prompt values-nya, di sini dia otomatis muncul nih, ada variable ingredient. Nah, kita set untuk uh, tombol yang di sini ya, untuk ngambil value-nya dari chatbox di sini. Nah, dia otomatis ngambil dari chatbox ya. Nah, di sini kita coba kasih name-nya, di sini udah ada ya, the chef. Uh, untuk nama LLM chain-nya, jadi ada sebuah chef. Kita coba untuk dia generate recipe dari main ingredient yang kita kasih. Nah, sebelum run kita bisa save dulu. Misalnya share chatbot gitu ya. Nah, di sini kita bisa tinggal klik ininya, tombol chat, terus kita langsung kasih aja sebuah ingredient, misalnya egg gitu ya. Nah, di sini dia langsung ngasih sesuai yang kita perintahkan ya. Kita kasih egg, dia ngasih simple egg recipe. Misalnya ingredients-nya, instruction-nya gimana, terus kita coba misalnya ingredient lain deh. Misalnya potato gitu ya. Nah, dia juga ngasih juga ini nggak tahu kalau di Word pakai bahasa Indonesia apa enggak, tapi kita coba aja. Coba kentang ya. Ya, kentang deh. Ubi gitu. Nah, dia juga pakai bahasa Inggris, dia nggak tahu ini ubi, dia tahu ubi itu apa atau enggak, tapi sepertinya mirip deh harusnya. Dia kayak nganggapnya dia kayak potato. Nah, itu uh, simple simple chain ya. Jadi kita coba kasih prompt dan juga masukin uh, LLM yang kita pakai. Di sini LLM-nya ada OpenAI dan kita masukin ke dalam sebuah chain seperti itu. Nah, gimana kalau kita pengen lanjutin dari sini, dari respons ini kita masukin ke LLM lagi, terus kita misalnya coba tanya, uh, itu bisa langsung tambahin chain baru lagi. Aku coba kasih contoh. Di sini coba kita clone aja ya, kita pakai yang sama kok. Chain lagi, kita copy. Nah, dari sini kita copy juga prompt template-nya, bikin baru. Open AI-nya, copy aja. Oke, sini udah ada prompt template baru ya. Nah, misalnya dari resepi yang kita udah bikin ini, udah generate oleh OpenAI ini, kita pengen buat uh, kritiknya gitu. Nah, di sini kita kasih template baru aja, misalnya you are uh, professional misalnya, but harsh food critic. Nah,
Terus kita bilang create a critic from this recipe. Nah, kita set resepenya apa? Seperti tadi, kasih variabel recipe, kita save aja. Terus kita jangan lupa sambung-sambungin ya. Sambungin prompt-nya, sambungin juga language modelnya. Terus, nah, dari sini kita bisa sambungin dari respons LLM tadi, atau kan dari sini berarti itu resepi ya, resepi yang udah dibuat ke prompt template yang di sini. Nah, yang harus diganti dulu ini adalah di LLM chain ini kita ganti ke auto prediction. Jadi kalau LLM chain ini dia bakal nge-output response di sini, di chatnya, kalau ini dia bakal eh, ngambil prediksinya aja gitu, tanpa nge-send. Jadi dari sini kita bisa kasih ke resep di sini, cuman kita harus formatnya kita ganti dulu. Di sini masih ingredient, harusnya namanya itu tadi resepi ya, nama variabelnya. Kita ganti nama recipe, kita edit value-nya untuk ambil dari output dari chef ini. Jadi bukan dari usernya, tapi output dari LLM sebelumnya, chain sebelumnya, seperti itu. Nah, nanti dia otomatis resep yang di-generate oleh dia, oleh LLM yang ini, dia masuk ke prompt-nya LLM yang setelahnya, seperti itu. Chain setelahnya. Nah, kalau udah jangan lupa di-save, terus kita eh, coba lagi. Oke, ya. Kita kasih misalnya banana. Coba. Nah, dia langsung generate kritiknya. Ekspresi kritik. Terus dia bilang healthy, tapi dia apa? Lackluster gitu kan. Terus kayak eh, pokoknya dia ngasih kritik lah ya. Sebenarnya untuk prosesnya kita bisa lihat di terminalnya tapi ya. Terminal, oke. Eh, nah, ini simple chain-nya ya. Kita coba ulang lagi misalnya makanannya apa ya? Ingredients rice ya. Nah, dia mungkin agak responsnya agak nggak make sense ya. Dia kita pakai GPT 3.4, dia mungkin agak yang jelek ya dibandingkan GPT tipe lainnya. Di sini dia bilang inspired kalau masih lackluster juga. Terus juga bilang ah bagusnya pakai apa gitu. Seperti itu. Tapi intinya dia nge inilah ya, ngekritik food eh, resepi yang udah di generate oleh LLM sebelumnya. Itu poinnya dari line chain gitu, bukan line chain, sorry. Chain of LLMs. Jadi kita buat sebuah chain di mana nggak hanya kita pakai satu langsung nanya, tapi kita bisa langsung uh, bikin responses based sorry, bikin prompts based on previous LLMs. Seperti itu. Nah, ini kalau di prompt engineering itu mirip seperti misalnya namanya chain of thought tadi ya. Jadi uh, dari kita set sebuah prompt, berdasarkan responsnya kita buat respons uh, dari LLM lain seperti itu. Nah, ini untuk kasus simpelnya ya. Kasus simpelnya pembuatan kalau LLM seperti itu. Nah, lalu sini kita coba lagi buat ya contoh penggunaan yang ada. eh, Nanti kita coba ulang aja ya. Kita bikin baru aja. Kita add new. Nah, di sini kita coba untuk ngebuat eh ngeparse respons ya. Kalau kemarin di LangChain kita udah coba untuk ngeparse itu misalnya dari teks kita ambil nama, age, dan juga gender. Nah, di sini kita bisa lakuin juga yang sama. eh,
seperti biasa kita butuh LLMs-nya, kita pakai OpenAI lagi aja. Nah, terus di sini kita coba tambahin chain-nya juga. Ini generalnya untuk kita ngepredik sesuatu kita pakai ini ya. Dan juga satu lagi prompt template. Mana prompt template? Sorry. Di prompts. Prompt template. Oke. Seperti biasa, ini set dulu kredensialnya dari kredensial OpenAI. Nah, terus ini misalnya kita set uh, get the name, age, and gender information from this sentence gitu ya. Nah, kita set variabel lagi kayak tadi. Kita set variabel namanya sentence. Di formasi ini kita udah otomatis ya ada sentence, tapi di set kalau dia ngambil sentence ini dari user's question from chatbox seperti itu. Kita hubungin aja. Ini juga kita hubungin. Kita save. Misalnya kita set chatbotnya parser gitu aja ya. Nah, di sini bisa langsung dicoba aja. Misalnya she she eh sorry she is 26 years old and apalagi tadi name ya. Her name is Sophia gitu ya. Kita coba enter. Nah, dia tuh bisa dapetin gitu ya. Namanya berapa, age-nya juga gendernya gimana. Dia bisa ngepredik dari teks yang kita kasih. Di baliknya kan dia di balik ini dia sebenarnya kayak teks yang kita kasih ini masuk ke variable sentence yang di sini, terus dijalanin ke OpenAI, ChatGPT seperti itu. Nah, terus di run sama LLM ini seperti itu. Nah, tapi kan ini masih not apa ya, nggak specified ya, masih belum ke parse. Jadi kalau eh, di mau dipakai untuk yang lebih teknikal lagi, itu kita harus masih nge-parse manual lagi di sini. Nah, untuk nge-parse kita ada di Flowise juga ada toolsnya di sini. Nah, di sini ada output parsers. Nah, untuk kayak ini kita bisa pakai structured output parser. Seperti itu. Kita tambahin aja di sini di sebelumnya from template. Nah, ini di additional parameters kita bisa tentuin kira-kira data yang kita pengen ambil itu apa aja. Nah, di sini ada defaultnya di data aja. Untuk yang pertama kita ambil name-nya ya. Name, di sini tipenya string, terus description-nya sama kayak kemarin penting untuk dia tahu mana data yang pengen diambil gitu ya. Kita set person's name. Nah, di sini kita set juga age yang kedua. Tipenya di sini adalah number. Terus di sini kita set person's age. Terus kita add lagi yang terakhir adalah gender. Kita set sini string aja ya. Kita description-nya adalah person's gender. Kita kasih kurung antara female, ya female or male. Nah, seperti itu. Jadi kita bikin strukturnya ya. Jadi data yang kita pengen ambil itu apa aja, tipe-tipenya, terus juga deskripsinya. Nah, kalau udah, ini bisa disambungin langsung ke output parsernya di LLM Chain ini. Jadi kita bisa langsung pakai. Nah, kita coba aja save dulu. Kita run lagi. Misalnya, yes, apa ya? His name is Bambang, and in 3 months, he will be
23 years old gitu ya. Kita coba dia bisa paham nggak. Nah, di sini bisa dapat ya datanya. Dia bisa nge-parse jadi jadi JSON bentuknya ya. Ini file JSON namanya. Namanya dia dapetin Bambang, age-nya 23, gendernya male, terus kita coba misalnya lagi ya. Her first name is Maria, and her last name is apa? Maria Sutejo gitu ya. Terus, nah di sini di sini masih salah juga ya kalau dilihat ya. In 3 months he will be 20 years old, sedang berarti kan belum ya, masih 22. Untuk model ini dia belum bisa, reasoningnya belum bagus lah. Nah, kita set lagi untuk prompt tadi, misalnya last year she is 20 years old lagi aja ya. Nah, dia bisa ngambil ya, walaupun kita pisah gitu ya. Jadi kita nggak harus nge-parse sendiri. eh, jadi bagus untuk kita ngambil data dari sebuah teks tanpa harus eh, kita cari mana bagian namanya, mana bagian umurnya, mana dia nentuin itu adalah perempuan, mana adalah laki, gitu. Di sini juga dia udah dapet ya first name juga. Age-nya masih salah, tapi kita coba aja, nggak apa-apa. Sebenarnya bisa diganti model name ini, dia masih ngasih modelsnya masih yang lama ya. Babbage and Da Vinci ini masih versi lama lagi daripada GPT 3.5. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, habis itu kita coba kasih contoh untuk misalnya kita pengen buat chatbot misalnya ya, untuk customer service. Nah, ini coba kita ganti untuk prompt template yang tadi. Untuk misalnya untuk prompt yang ini, chain yang ini, kita set untuk dapetin sentimen analisis ya. Misalnya kita set aja, sorry, get the sentiment of this sentence. Kita set variabel juga, sentence-nya apa, kita save aja. Oke. Nah, tapi di sini outputnya kita ganti, eh ini hapus saja. Kita set property name-nya eh sentimennya ya. Tapi biar kita bisa eh ngesetnya tipenya boolean ya, atau true or false, kita namain is positive aja. Is positive. Tipenya bisa ganti boolean. eh Whether, sama tadi nggak sih? Lupa. Whether the sentiment is positive. Oke, kita set aja ini dulu. Nah, coba kita save lagi, kita run ya misalnya. Kita example run aja. Kita set misalnya I love this product. Kita lihat responsnya apa. Oke, dia udah bisa dapetin uh, variabel ini is positif, dia bilang true. Coba kita ulang lagi. This product sucks. Nah, dia udah bisa nentuin ya simple sentiment analysis. Sebenarnya kalau pakai OpenAI untuk sentiment analysis itu agak agak overpower. Mungkin kalau uh, pengen yang gratisan sebenarnya ada di Hugging Face juga ya. Searching aja kayak kemarin kita udah coba tes pakai Hugging Face model untuk sentiment analysis. Contoh-contohnya di sini ya, banyak sentiment analysis. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja dulu. Nah, misalnya dari sentiment analysis kita pengen split. Ada LLMs yang fokusnya sebagai customer support kalau sentimen itu positif, dan juga misalnya ada satu lagi LLMs yang customer support juga, tapi khusus handle negatif negatif sentiments atau negatif review ya jatuhnya ya. Nah, itu ada toolsnya juga kalau di notesnya Flowise. Di bawah itu kalau nggak salah di utilities. Nah, di sini kita ada beberapa logics ya, logika.
bisa pilih yang if else functions. Nah, dari sini kita bisa set variabel yang didapetin oleh LLM tadi, yang variabel is positif, tapi kita ganti lagi dulu sebagai output prediction. Nah, dari outputnya kita masuk ke inputnya if else ini. Nah, di sini ada codingan dikit lah, tapi nggak terlalu yang advance banget. Harusnya masih intuitif juga. Nah, di input variables kita set, kita tambah aja ya. Sedikit hilang. Input variables kita plus aja. Kita namain misalnya sentimen ya. Sentiment. Nah, kita dapetin datanya dari kayak tadi, dari output sebelumnya. Nah, di sini di codingan ya if functionnya kita bisa cek kalau sentimennya bisa pakai tanda dolar, terus sentimen tadi yang kita udah tentuin, sentimen dot is positif, kita tadi namanya is positif ya, nama parametersnya sama dengan true. Itu kita save aja. Nah, nanti kalau sentimen yang udah diprediksi oleh LLM yang kiri ini itu adalah true, dia bakal ngeran yang ini. Kalau false, atau berarti artinya sentimen itu negatif, dia bakal ngeran yang bawah ini. Seperti itu. Nah, dari masing-masing ini kita bisa buat chain baru aja. Misalnya kita buat chain lagi, sorry, LLM chain. Ininya kita copy aja, soalnya sama aja, nggak berubah. Terus juga prompt template-nya. Nah, ini untuk yang misalnya yang bagus ya, maksudnya yang good response gitu. Ini kita gabung-gabungin dulu. Pak, template. Oke. Kita namain misalnya tadi ini sentiment gitu ya. Terus ini uh, good as support. Nah, tapi kita ganti dulu ini di prompt template-nya bilang you are cast sorry cast mana sih customer support and sorry and the user gave a positive review misalnya positive review write a response misalnya ya write a response uh, as customer support and don't forget to thank the customer. Seperti itu. Terus kita set juga kasih tahu reviewnya seperti apa. This is the review variable review seperti ini. Jadi dia tahu reviewnya dapat dari mana. Nah, untuk reviewnya kita set dari kita baru ya, namanya beda. Review kita ambil dari question set box. Review yang tadi udah di chat di ini ya. Nah, kalau udah, throw ini kita drag aja langsung ke prompt template tadi. Jadi kalau throw dia bakal ngejalanin chain yang di sini. Nah, untuk chain yang false kita copy aja. Copy LLM chain-nya, copy juga LLM-nya yang kita pakai. Juga terakhir juga prompt template-nya. Nah, jangan lupa dikonek-konekin. Dan prompt template-nya terakhir kalau false. Dia ke prompt template yang sini. Nah, tapi kita ganti ini jadi yang bad ya. Yang bad customer support. Kita set di sini. And the user gave, kita ganti negatif. Negative review, but response to as a customer and don't forget to say sorry. Karena dia ngasih negative review ya. Ininya juga sama aja harusnya. Oke, ini harusnya full ininya ya, implementation ya. Kita coba save.
dan kita coba run hasilnya. Misalnya we say uh, this product is amazing. Kita lihat reviewnya. Nah, oke, dia coba ngasih responsnya sebagai customer support lah ya. Dia ngikutin yang kita suruh juga karena dia itu adalah positif. Dia bilang thank you dulu. Terus appreciate, thank you again, best regards. Nah, ini bisa di-set lah ya misalnya namanya gimana. Bisa jadi kita parse juga dari LLM juga. Dan terus kita kasih contoh misalnya negatif itu eh eh, apa ya? The service in here is bad gitu lah misalnya. Kita lihat responsnya. Nah, dia mungkin masih ini ya, masih uh, nge-complete. Di sini bilang and the staff are not friendly. Dia coba test completion ya. Apa dia ngelanjutin teksnya. Nah, tapi dia juga berhasil ngebuat responsnya. Dia bilang sorry seperti yang kita suruh dan apologize and bla bla bla. Jadi dia uh, ngikutin prompt yang bawah sini. Karena kita set untuk yang false kalau sentimennya itu tidak true. Sebenarnya ini sama aja kayak kemarin kita coba untuk yang sesuai gender ya. Misalnya kalau terdetek gendernya itu adalah male, uh, bilang kalau welcome terus suggest to a gym gitu misalnya. Kalau female dia bilang suggest ke salon. Nah itu sama aja. Di sini kita bedanya. Kalau misalnya di sentiment kita pakai yang tadi untuk gather information about the person. Kalau dapat informationnya kita pakai masuk if statement ini, mungkin kita ganti misalnya if info person info dot ismail gitu ya misalnya. Kalau ismail kita masuk ke LM chain dengan prompt suruh ke gym. Kalau yang false kita masuk ke LLM dengan prompt suruh ke suggest salon gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang nyuruh juga sih. Cuman ya gitu. Gimana kalian aja. Nah, itu contoh conditionals dan juga gimana kita bisa nge-parse information atau gather data ya dari teks doang gitu tanpa harus uh, ambil manual atau secara programmatically susah gitu. Nah, itu untuk yang parser. Nah, terakhir aku mau nunjukin tapi yang ini uh, udah jadi aja ya sebentar ya. Di sini ada udah. Nah, di sini adalah contoh gimana kita bisa ngelakuin namanya RAG yang tadi udah Parisman juga jelasin sebenarnya RAG kalau kita lihat RAG flow-nya dari LangChain. Sorry, kok hilang. Oke. Oh, share screen lagi dulu. Mana tadi? Hilang dia. Oke, ini. Sorry. Kita lanjut. Tadi namanya adalah flow kan. RAG. RAG-nya LangChain. Sebenarnya kita juga bisa bikin RAG di LangChain ya, langsung. Tapi dia pasti lebih kompleks karena itu langsung codingan. Kalau di sini kita bisa langsung drag and drop aja, tapi di sini kita coba cek untuk flow-nya atau alurnya gimana kita bisa melakukan RAG. Sebenarnya RAG itu apa? Oh, kita coba chat aja, coba kita tanya ChatGPT. Explain RAG. Nah,
Ini buka sebentar. Bener nggak ya? Namanya tuh kalau nggak salah Retrieval Augmented Generation. Dia eh, salah beda RAG. Retrieval Augmented Generation kalau nggak salah ya. Oke, di sini udah jelasin ya. Nah, RAG ini adalah approach yang combine retrieval system with generative model. Nah, pertama dia ngebuat retrieve, dia ngambil datanya, dia coba augment, ah, sorry, terus dia coba nge-generate teks baru. Nah, RAG ini itu sama aja kayak kalau di ChatGPT kalian pernah upload misalnya di sini text file. Nah, text file misalnya upload PDF. Terus dari PDF itu kalian coba tanya-tanya gitu. Coba kita kasih contoh kalau di sini ya. Ya, di sebentar. Comments, coba kita upload misalnya sebuah statement. Ini ada sebuah PDF ya aku udah siapin. Isinya itu sebuah financial statement ya. Nah, coba di sini kita tanya-tanya tentang data ini tanpa harus kita baca secara full ya. Soalnya ini kan banyak banget ya. Orang-orang juga kadang males, walaupun memang harus sih. Kalau orang-orang yang uh, butuh dengan baca ini. Tapi kita coba aja. Di sini misalnya kita coba tanya income of the year. Atau income of the year. Mungkin dia bisa baca what is income of the year. The income of the year. Di sini adakah informasi for the year? Kita kopas aja di sini. Nah, dicoba reading the comments. Dia bilang, is your 43 millions. Di sini 43897. Nah, iya, sama ya. Dia karena bilang percentage in thousands, jadi dia baca lah ya. Soalnya, cara gimana ChatGPT belajar kan itu ini ya, tergantung gimana dia belajar dan juga konteks yang dikasih. Nah, challenge-nya dalam kita bisa ngelakuin RAG untuk baca PDF seperti ini, eh, pastikan ini nggak ada di database mereka ya. Maksudnya, kalau kita langsung tanya aja tanpa kita ngasih file, itu dia kemungkinan besar ngayal gitu, nggak tahu tentang apa diisi datanya. Terus, kalau kita ngasih konteks aja, sorry, ngasih konteks satu buku ini, itu ya kredit kita habis apa kena rate limit ya. Batasannya pasti eh, nggak bisa kita ngasih konteks langsung satu buku seperti ini. Ini padahal 75 halaman doang. Cuman ya eh, ada limitasinya lah ya. Kita nggak bisa ngasih semuanya. Nah, salah satu metode ada itu tadi dengan RAG. Nah, RAG ini dari source data. Sorry, kita coba open mana nih? Open image. Nah, dari sebuah source file misalnya, di load, nah terus kita transform jadi beberapa pieces atau bagian. Nah, terus kita buat embeddingnya seperti biasa ya. Embedding yang sebelumnya kita udah belajar juga eh, dibuat jadi numbers, di mana LLMs itu bisa belajar atau bisa proses. Terus juga ada store-nya. Dan terakhir kita bisa retrieve buat ngambil data yang kita perluin aja. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh yang tadi udah aku buat. Contoh RAG. Nah, pertama, ini semua notes-nya udah ada di sini aja ya. Semua udah ada di tab kiri ini semua sebenarnya. Nah, terus yang pertama pastinya ada untuk conversational retrieval QA. Jadi kita bisa question and answers gitu. Nah, terus di sini kita set OpenAI, kita pakainya. Di sini juga masih GPT 3.5 ya. Nah, di sini kita set temperaturnya itu sebagai di 0,3 agar dia eh, nggak begitu kreatif. Jadi sesuai based on data yang kita kasih atau based on data file tadi, file financial statements tadi.
Seperti itu. Makanya aku set biar low. Kalau makin tinggi, dia makin kemungkinan besar bakal ngayal gitu. Nggak tahu data aslinya seperti apa. Nah, tadi untuk memori ada namanya in-memory vector store. Eh, kita set nama top key-nya, dia bilang number top results-nya. Tadi di bagian sini ya, eh, store-nya, namanya in-memory vector store. Ini, sorry, mana nih? Nah, terus di sini kita set juga embedding yang kita pakai. Kita pakainya karena kita pakai LLM-nya OpenAI, kita pakai embeddingnya OpenAI. Sebenarnya juga banyak yang di sini embedding, nggak hanya OpenAI. Kalau pakai OS bisa pakai OS, Hugging Face pakainya Hugging Face gitu ya. Jadi sesuai yang kita pakai aja. Ini bisa digabung-gabungin juga. Terus di sini kita bisa buat PDF filenya. Kita set PDF filenya apa, notes-nya juga bisa di-upload. Nah, untuk usage-nya kita bisa set untuk one document per page atau one document per file. Ini di setnya sebagai per page aja. Nah, terus di akhir sini ada text splitter namanya. Sebenarnya text splitter sini tuh ada banyak ya. Nggak salah, sebentar. Nah, di text splitternya ada banyak. Ada per karakter, ada kalau tipenya bagusnya kalau untuk code, terus misalnya eh, dari HTML misalnya, to Markdown, kalau tipenya Markdown, atau rekursif, atau per token. Nah, ini kalau yang rekursif itu dia nge-splitnya secara rekursif. Jadi, uh, slash n, slash n tuh berarti kan dia beda paragraf jauh ya. Maksudnya ada spasi di antar paragraf gitu. Sedang kalau makin slash n itu berarti cuman jedanya sedikit. Kalau spasi, nah itu uh, jadi paling yang jauh dulu. Seperti itu. Nah, kenapa kita butuh text splitter ini? Biar dia pas nggak masuk, ya pas masuk LLMs nggak satu chunk gede gitu, nggak nggak semua datanya atau kayak kita copy ini semua dari atas sampai bawah kita langsung kasih ke ChatGPT, nggak kayak gitu. Nanti tadi yang aku bilang kalau bakal bakal ngabisin tokensnya seperti itu. Nah, makanya kita bisa set di sini chunk size-nya berapa, terus chunk overlap-nya berapa, dan lain-lainnya. Nah, oh ya tadi juga di ini PDF file ini sebenarnya nggak harus PDF ya. Sebenarnya banyak. Kalau dilihat di namanya, kalau di notes ini retrievers itu nggak hanya PDF. Misalnya, sorry, gimana ya? Bukan retriever berarti. Sorry, cari dokumen loaders. Nah, di sini ada banyak nih. Ada kalau ngambil data dari API, terus misalnya pengen ngambil data dari website gitu ya. Nah, di sini dia bakal ngambil data nge-scrape, ngambil data yang ada di website itu, kalau datanya tipenya CSV, kalau docx, Figma, bahkan Figma juga bisa ya, folders, GitHub, JSON, masih banyak lagi lah. Nah, ini bisa banyak banget lah untuk kita bisa akses datanya. Nah, di sini aku udah upload. Nah, kalau kita ada vektor sini, kita harus ke upsert dulu. Sini ada tombol baru. Kalau kita ngelakuin lagi, kita harus upsert dulu. Ini ada error karena kita belum set apanya? Key-nya. Oke. Kita set OpenAI key di sini juga. OpenAI key, di save, upsert ulang. Oke, dia udah masuk ya. eh, Datanya. Nah, kita coba dulu. Kemungkinan bisa jadi dia belum tahu juga ya. eh, karena ini modelnya kebutuhannya lama, tapi kita coba aja. Kita coba pertanyaan yang sama di tadi di mana ChatGPT. Ini dia. Kita set questionnya. Coba kita tanyain. What is the income of the year for the year ended? Nah, dia bilang, I'm not sure. Antara dia belum dapetin informasinya, atau, nah, karena kita set di temperatur 0,3, dia rather nggak jawab daripada dia ngayal gitu. Kalau yang dia nggak tahu gitu ya,
dia nggak tahu, dia set bilangnya I'm not sure. Coba kita tambahin misalnya set jadi 0,9 deh. Kalau dia nggak tahu, dia bakal nanya lagi nggak? Maksudnya dia bilang I'm not sure atau enggak. Coba kita jalanin program yang sama. Oh, dia tetap I'm not sure. Jadi dia kalau kita kasih data dan dia belum tahu ya responsnya seperti apa, dia tetap uh, not sure. We keep it low aja. Coba apa yang dia tahu ya, yang gampang bisa dilihat gitu. eh hmm, Misalnya summary-nya aja kali ya. Kita coba aja. Summarize the financial report. Kasih ya, bukan dia. Oke, dia udah jalan ya kok ini ya. Yang ngasih respons kalau show sample conversation financial performance for the year ended in 30th June dan bla bla bla. Nah, ini contoh untuk RAG. Ini karena pakai model lama ya, ini GPT-5 Turbo itu lama dan bukan yang paling bagus, mungkin dia responsnya juga jelek atau secara struktur sebenarnya udah bisa dibilang untuk sebagai RAG. Cuman mungkin ada yang optimasi-optimasi gitu ya. Pastinya beda jauh dengan yang punya ChatGPT. Di sini dia pakainya 4o paling baru juga, dan pasti dia untuk RAG dia pasti ada flow-nya sendiri lah ya. Tapi kita implement flow sederhana aja seperti itu. Dimana dia bisa mengakses data dari file yang kita udah kasih. Seperti itu. Nah, untuk mungkin sampai situ aja untuk kita praktikal di Flowwise. Ya, harap nanti kalian bisa, teman-teman bisa coba juga di waktu luangnya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan. Oke, untuk tugas tesnya akan ditutup malam ini ya. Jadi kalau ada yang belum mengerjakan, silakan kerjakan sampai ditutup jam 12. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka perkuliahan ini akan diselesaikan. Terima kasih semuanya.